Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat semua? Ya, selamat datang kembali kepada para perantau yang kembali ke kampung halamannya yaitu Kabupaten Blora yang tercinta ini. Ya, saudara yang mungkin dari luar kota dan beribadah di tempat ini kami sangat senang, luar biasa menikmati ibadah bersama-sama. Dan kalau saudara mungkin dalam jangka waktu lama akan tinggal di Blora, kami akan sangat terbuka untuk saudara bisa beribadah di tempat ini. Baik, saya menyampaikan sebuah firman Tuhan yang menjadi sebuah kelanjutan. Siapa di sini yang mengaku bahwa dirinya adalah anak Allah? Bisa lambaikan tangannya? Oke, kita semua adalah anak Allah. Anak Allah adalah sebuah predikat yang memang Tuhan berikan kepada kita. Status sebagai seorang anak Allah, identitas kita, itu bukan karena kita ini telah memenuhi sebuah kriteria tertentu. Misalkan begini, oke, kamu layak jadi anak Allah karena satu, kamu ini baik orangnya, kamu ini sumbangannya besar, kamu ini melayani Tuhan, makanya kamu layak disebut anak. Sedangkan yang persembahannya mungkin tidak besar, yang tidak melayani, nggak bisa disebut anak. Apakah demikian? Tentu saja tidak. Jadi predikat atau identitas kita sebagai anak Allah itu tidak ditentukan karena kita telah memenuhi sebuah kriteria-kriteria tertentu. Ini kumpulan orang-orang yang ganteng dan cantik itu disebut anak Allah. Sedangkan orang-orang yang jelek dan hitam itu anak-anak setan. Apakah seperti itu? Tidak. Predikat kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah itu karena Yesus Kristus diberikan kepada kita. Bukan karena saudara memenuhi sebuah kriteria atau kategori tertentu. Bukan juga karena ada ujiannya. Karena ujian pun nilainya 6, itu antara lulus dan tidak lulus itu kalau 6. Kalau 6,5 bolehlah lulus, tapi kalau 6 remedi deh. Kamu belum layak jadi anak. Enggak begitu. Saudara jadi anak Tuhan itu karena Yesus Kristus yang mengangkat saudara. Bahkan Alkitab bilang dalam Injil Yohanes bilang begini, kamu ini seperti batang pohon anggur liar yang dicangkokkan kepada batang yang asli. Kita ini adalah orang-orang yang bukan keturunan Yahudi. Kecuali ada di antara saudara yang hari ini mengaku keturunan Yahudi. Bisa angkat tangannya? Wis ya. Kita semua orang Indonesia. Secara garis keturunan kita tidak memiliki keturunan langsung seperti orang-orang Yahudi. Kita tidak ada keturunan langsung dari garis keturunan Daud, Raja Daud. Yang kemudian turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, melahirkanlah Yesus Kristus. Kita semua ini adalah orang Indonesia. Yang pakai tanda kutip kita ini seperti dicangkokkan ke dalam batang yang asli. Sebetulnya Allah atau Tuhan kita itu memberikan berkat khusus kepada anaknya yang menjadi pilihannya yaitu Israel. Tapi karena Israel itu memberontak, tapi karena Israel itu tidak percaya kepada Tuhan, maka kasih karunia itu melimpah kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus. Bahwa mereka yang percaya kepadanya, dia akan disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Hanya ternyata ada 5 tahapan untuk menjadi seorang anak Allah. Ini seperti sebuah jenjang. Bahwa ternyata untuk menjadi seorang anak bukan anak Allah yang kemudian ketika kamu diselamatkan ya, kamu percaya kepada Yesus ya, oke kamu setia kepada Allah. Tidak, tapi jenjang sebagai seorang anak Allah, identitas kita sebagai anak Allah itu harus jelas. Dan ketika saya memaparkan kelima hal ini secara singkat, mari bertanyalah kepada diri kita sendiri. Di level mana saudara? Di predikat mana saudara? Yang pertama level dari seorang anak itu dalam bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa perjanjian baru itu ada 5 kata yang dipakai untuk anak Allah.
Lima-limanya menggunakan level yang berbeda, lima-limanya katanya beda, pengertiannya beda. Tapi itu merujuk kepada satu, bahwa inilah yang namanya level kehidupan. Yang pertama itu nepios. Nepios itu punya pengertian anak kecil atau anak di bawah umur belum dewasa, dan secara metaforis digunakan untuk menggambarkan sifat kekanak-kanakan, bocah cilik, tidak terdidik dan tidak terampil. Seorang anak atau seorang kata nepios ini berpikir sederhana dan belum dewasa. Ini seperti kalau gambaran orang Kristen tuh anak-anak nepios ini ya anak-anak. Sedikit-sedikit kalau anak-anak itu kalau minta sesuatu enggak dituruti ngambek. Baru berdoa 2 hari atau 3 kali atau 1 bulan enggak dijawab Tuhan, kemudian ngambek kepada Tuhan. Tuhan, aku ki lho wis sembahyang bolak-balik kok urung dijawab. Kemudian kita ngambek. Atau mungkin ketika dalam kehidupan kita keseharian, kita berpikir seperti anak-anak yang betul-betul sifatnya kekanak-kanakan, gampang emosi, gampang iri, gampang melakukan semau dia sendiri. Nih, kalau ada seorang anak, ini biasanya kalau kata nepios ini digambar umur 0 sampai dengan 7 tahun. Nih kalau ada anak nih, tiba-tiba di ibadah kita nih, ada anak umur 4 tahun atau 3 tahun ya, tiba-tiba itu dari belakang lari ke mimbar. Lari ke sini nih, lari salaman dengan saya. Saudara kan maklum kan? Betul ya? Oh iya enggak apa-apa namanya anak kecil gitu, maklum. Tapi kalau ternyata misalkan siapa di sini, siapa yang di belakang itu, misalkan Ian, nah, Pak Ian. Pak Ian tiba-tiba melayu ning ngarep salaman dengan saya. Orang akan bilang, loh ngene. Gitu. Karena levelnya sudah beda. Nah kata nepios ini ada di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Alkitab bilang ini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi pikirannya kayak anak-anak. Sekarang mari kita berpikir analogi secara rohani dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana sifat anak-anak? Tadi saya bilang, suka iri, suka jengkel, semau dia sendiri. Aku mau seperti ini, dilakukan seperti ini. Nek keinginannya enggak dituruti, mutung, jutek, marah, wes rosah. Misalkan dalam sebuah rapat, rapat gitu. Pak, saya usul gereja ini ditambahin parfum, misalkan biar wangi, wow gitu. Tapi kemudian dalam diskusi, oh enggak usah parfum, dibersihkan aja. Usulnya enggak disetujui. Wah, apa? Aku usul apa? Rasanya gereja-gerejonan. Itu sifat seperti ini. Semua yang dia inginkan itu harus terlaksana. Nah ini level sifat atau identitas anak yang disebut dalam bahasa Yunani, yaitu nepios. Saya yakin di tempat ini tidak ada orang-orang yang ada di level ini. Semuanya beranjak dewasa. Kalaupun ada, puji Tuhan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau saudara itu punya keinginan dan ternyata keinginan saudara itu tidak terkabulkan atau tidak diiyakan, jangan mutung. Jangan berkata, wis rosah rapat-rapatan, podo wae. Rosah pelayanan-pelayanan, ra usah nang gereja-gerejaan, sama aja. Nah, itu berarti mutung. Kalau saudara mutung, sudah seperti seorang dalam bahasa ini nepios. Ini tahapan awal jadi orang Kristen. Tahapan yang kedua, yang berikutnya adalah paidon. Kata paidon ini digunakan untuk anak-anak yang sekitaran umur di atasnya sampai dengan 12 tahun.
Kata ini itu punya pengertian tahap kehidupan yang secara fisik mulai bertumbuh, menemukan jalan kehidupannya sendiri, tapi masih terlihat pemberontak dan disiplinnya itu masih up and down, Python. Ini kalau dalam umur itu maksimal 12 tahun. Jadi orang-orang yang seumuran ini kalau kalau zaman sekarang itu ya generasi apa di bawahnya Gen Z, lupa. Hah? Ya itulah itu. Jadi semangat, semangat, ayo semangat, semangat. Tapi ketika satu waktu tertentu tiba-tiba hilang. Ada orang-orang Kristen yang awal tahun, wah aku mengawali tahun ini dengan mencari Tuhan. Datang ibadah akhir tahun tanggal 31, kemudian kita berkomitmen dalam nama Yesus di tahun 2026 aku percaya Tuhan akan memberkati aku. Diawali dengan semangat, dengan luar biasa. Ini kan baru bulan Maret ya. Januari, Februari dilalah ada masalah. Ada pergumulan tertentu yang berat. Mulai ngelokro, mulai turun, mulai jadi orang Kristen yang kadang muncul, kadang tidak muncul. Ada sebuah lelucon yang selalu disampaikan beberapa hamba Tuhan dan ini cukup. Jika kemudian ada seorang pendeta yang pada waktu hari Natal dan Paskah mendatangi orang tersebut. Dia bilang gini, Pak, Bapak ini kalau ke gereja setahun irit ya, efisiensi ya. Yo, efisiensi uang kolektor Pak. Saya ke gereja itu kalau Paskah dan Natal saja. Wah, luar biasa ya Pak. Ya, pada dia bilang begini. Loh kenapa Bapak kok ke gereja setahun cuma 2 kali? Dia bilang gini, saya ini Pak, tipe orang Kristen yang pangkatnya intel. Intel itu kan enggak perlu muncul Pak. Yang penting Kristen. Bawah tanah. Terus ada lagi yang jawab begini, saya ini kapten Pak. Kapten apa? Kapten kapal selam. Loh kapal selam itu selalu di bawah laut Pak. Enggak muncul kan, yang penting Kristen. Ada aja seperti ini. Dan orang-orang Kristen semacam ini, yang tiba-tiba itu semangat, tiba-tiba semangatnya hilang. Yang tadinya betul-betul bergelora, berapi-api, tenanan sungguh-sungguh. Tapi karena sesuatu hal menjadi sangat terpuruk, itu levelnya itu bukan lagi anak-anak, tapi lebih kepada paidon. Melayani enggak, awalnya melayani. Semangat sungguh-sungguh. FA tenanan. Disembuhkan Tuhan. Ya, aku sudah disembuhkan Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Aku mau melayani Tuhan. Bertahan cuma 3 bulan. Baru diajak FA emo. Ayo, seperti FCA aku repot. Sekarang ini aku masih repot karena usahaku semakin maju. Usahaku diberkati Tuhan. Bukankah di awal tahun doa saudara minta tahun 2026 itu adalah orang-orang yang diberkati? Iya, sekarang Tuhan menjawab doa saudara kan? Iya, doa berkati. Ya baik karena Tuhan memberkati saya itu saya repot. Nah ini dia. Ini orang-orang yang dalam hal ini secara spiritual mereka itu mulai bertumbuh. Mulai kenal Tuhan. Mulai berjalan bersama. Mulai ngomong dengan Tuhan. Tetapi itu, egonya tuh masih tinggi. Ini tidak kekanak-kanakan, ini orangnya enggak mutungan, tapi tidak stabil. Kadang on, kadang off. Kadang mati segan hidup tak mau, tapi tiba-tiba bisa sangat menyala-nyala. Tapi tiba-tiba kayak kerupuk kena banyu. Menghilang, aduh. Baru itu kemudian telepon, Pak tolong doakan. Disembuhkan, dipulihkan, naik lagi. Yes. Nah gitu. Ini tipe orang yang dalam kerohanian bahasa perjanjian baru disebut paidon. Apakah ada dalam Alkitab? Lukas pasal 1 ayat yang ke-80. Lukas 1 ayat 80.
Alkitab bilang begini, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Benar. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari itu harus menampakkan diri kepada Israel. Ini ceritanya kepada Zakaria ketika dia memuji Tuhan. Anak ini bicara masalah Yohanes, anak itu mulai bertambah besar. Makin kuat rohnya. Ini sudah bagus sih. Daripada dari kekanak-kanakan, suka mutungan, suka marahan, suka bahasa orang timur bagu bombe. Marah-marahan, pokoknya cakar-cakaran begitu. Kalau nggak mau ya tinggalin begitu. Tapi ini sudah mulai bertumbuh. Sudah mulai kuat rohnya. Makin kuat sih. Makin bagus. Makin luar biasa. Tapi egonya masih besar. Harga dirinya masih besar. Kalau usulnya tidak dilaksanakan, dia masih bisa terima. Tapi ya itu, up and down. Kadang semangat, kadang hilang. Ini tahapan kedua. Tahapan ketiga adalah teknon. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 bilang begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, anak Allah di sini itu menggunakan kata teknon. Kata teknon ini mengandung pengertian yang sangat luar biasa. Biasanya kata teknon ini mulai dari umur 13 tahun, kalau dalam Ibrani umur 13 sampai dengan umur 30 tahun. Ini seorang yang sedang terlibat dalam bisnis orang tuanya, itu di kategori teknon. Dia mulai bekerja, dia mulai bertanggung jawab. Dia menjadi orang yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Adalah orang-orang yang mulai belajar dalam filsafat atau dalam budaya Yahudi. Orang tipe ini itu biasanya belajar pada seorang guru. Mendengar pengajarannya dan dia menjadi orang yang siap dibentuk. Ini bagus. Kata teknon itu bicara bukan cuma sekedar pertumbuhannya mulai bertumbuh besar, tetapi kata ini itu merujuk kepada sebuah keturunan langsung atau hasil kelahiran. Baik itu biologis maupun adopsi. Nah, seringkali menekankan usia muda. Iya, ini betul-betul on fire ini. Ini lebih stabil nih. Orang-orang dalam tahapan teknon ini adalah orang-orang yang bukan cuma sekedar melayani, tapi semangatnya itu lebih. Semangatnya, pokoknya teknon. Apapun yang terjadi, hujan, badai, masalah, gunung, aku tetap ke gereja. Aku tetap melakukan kehendak Tuhan. Aku tetap pokoknya. Ini belajar seperti ini. Dan sering juga menjadi sebuah panggilan sayang. Kata ini Tuhan lakukan ketika seorang ayah ngomong kepada si sulung. Ada apa anakku? Di kitab Injil Lukas itu. Bahwa kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kata teknon selain menjadi orang yang lebih dewasa adalah orang yang sedang mulai mewarisi karakter dan kepribadian serta potensi dari orang tuanya. Di level ini dia mulai belajar bisnis, bagi kalau orang tuanya punya bisnis. Kalau dia seorang yang sedang berguru kepada seorang rabi, dia mulai ngerti. Wah, ternyata rabiku ini karakternya seperti ini dan aku harus seperti ini. Di level teknon ini orang-orang yang sudah melayani. Ini orang-orang sudah stabil banget. Tapi level ini bukan menjadi level akhir dari sebuah perjalanan kehidupan.
sekalipun level ini adalah level yang baik. Kalau saudara ada di level ini nih, pelayanan sudah, bisnis dengan baik sudah, dapat ide-ide kreatif sudah, dilakukan dengan sungguh-sungguh sudah, cukup stabil sudah, apalagi semuanya sudah, mulai belajar tentang kehidupannya untuk jadi lebih baik sudah, puji Tuhan. Ini level. Apakah kemudian saya tidak? Nah, nih terjebaknya saya ketika memahami seperti ini, saya ada di level ini. Melayani sudah, tenanan. Serius. Semuanya dilakukan menurut tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata bagi Allah itu bukan sampai itu saja. Ini 3 level dulu ini, saya ulangi ya. Level pertama itu disebut nepios, anak-anak. Kalau saudara masih anak-anak, masih suka mutung, masih suka ngambek kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada pekerjaan, kepada bos, sedikit-sedikit ngambek. Ditegur sedikit ngambek, dikasih masukan ngambek, karep-karepmu. Apalagi curhat sana terus, ini orang itu kurang ajar, mulai curhat lah ini nepios ini. Kalau ada di level itu sekarang bertobat. Masuk level yang berikutnya, yaitu paidon. Ini sudah mulai mengembangkan diri, sudah mulai bagus, sudah mulai stabil, tapi egonya itu masih gede. Betul-betul egonya itu masih gede. Sudah mulai belajar, tapi egonya itu tidak seperti anak-anak, tapi sudah mulai ada. Dan di benih, biasanya di paidon ini ada level pemberontakan. Mulai muncul. Kalau tidak setuju, dia akan berontak. Kalau setuju, dia akan keluar rumah. Kalau tidak setuju, dia akan keluar pelayanan. Ini di level ini nih. Tapi kemudian di level yang ketiga, yaitu teknon. Sudah HP, bagus. Semua dilakukan dengan baik, belajar FA, belajar khotbah, belajar renungan, mulai baca firman Tuhan, mulai mengenal diri, mulai mengenal Tuhan. Tidak mutungan, tidak mutung, enggak. Tahan banting, beneran tahan banting. Itu level teknon. Tapi ternyata itu belum cukup. Level yang keempat adalah saya menggunakan kata huios. Huios itu, jangan pakai ini, tolong matikan. Huios itu adalah sebuah kata yang dalam bahasa Ibrani atau Yunani, leksikon Strongnya punya pengertian menghormati Tuhan sebagai Bapa, penyembah yang saleh. Mereka dalam karakter dan kehidupan itu menyerupai Tuhan. Mereka ini orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita buka bersama-sama Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini kata anak di sini itu menggunakan kata huios. Oke, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apa yang enggak bagus? Level ini itu lebih bagus. Naik lagi dari level yang ketiga, yaitu teknon. Di mana orang ini mulai mengerti, terus dipimpin hidupnya menjadi seorang yang mengerti firman Allah, diajar oleh firman Allah. Seorang huios adalah seorang Kristen yang mencapai kedewasaan dalam Kristus. Secara konsisten dipimpin oleh Roh Allah. Orang Kristen huios ini menggunakan sebuah karunia rohani yang telah diberikan kepada mereka untuk membangun tubuh Kristus. Wah, ini levelnya luar biasa ini. Dan level huios ini, orang itu tahu apa yang harus diperbuatnya. Tidak perlu disuruh-suruh, dia tahu apa yang diperbuatnya. Orang teknon
dewasa. Dewasa. Tapi di level yang huios ini, oke Tuhan, ini ada sebuah pelayanan. Ini ada pondok kasih ini. Kira-kira apa yang harus aku lakukan untuk mendukung pondok kasih? Ini level ini. Jadi dia nggak perlu cari perhatian, dia mulai pikir, Tuhan ada pondok kasih ini. Ini minggu depan kan libur, ini tanggal 1 April. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa kehendak-Mu? Ini yang Tuhan mau. Wah, ini level huyos, dia ngerti bahwa aku ini adalah orang-orang yang hidupku bukan diriku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam diriku. Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-26. Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini levelnya pakai menggunakan huios. Merujuk kepada sebuah kedewasaan. Dan di level ini Bapak Ibu, saya beritahu, di level ini semua hak waris dari orang tuanya itu diberikan. Di level ini ada orang-orang yang berhak menerima sesuatu yang diwariskan. Mungkin kalau itu orang tua begitu ya. Nah, kamu ini sudah waktunya ini, kamu tak kasih bisnis nih. Kamu tuh orang sudah bekerja keras. Kamu tuh sudah pelayanan sungguh-sungguh. Dan aku melihat pekerjaanmu itu tenanan, gaweanmu yang genah. Tak percayakan, ini kamu sekarang kelola. Nah, silahkan kembangkan. Itu dalam bisnis, dalam rohani. Orang ini orang yang dia memang betul-betul sudah pelayanan atau sudah takut akan Tuhan tenanan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan apa yang mereka bisa lakukan. Mungkin dia bukan orang yang langsung pelayanan di gereja, mungkin dia melayani di rumah mereka masing-masing, di tempat pekerjaannya masing-masing, tetapi level ini sudah mempunyai pemikiran apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan. Ini tidak lagi kemudian berdiam diri, yang orang dikongkon, ya orang melaku, enggak. Levelnya sudah beda. Ini sudah inisiatif. Kamu di pekerjaan, tugasmu adalah misalkan kasir. Nah, dia tuh harus mikir kasirnya itu harus pakai sistem apa, terus gimana caranya supaya uang ini tetap tidak hilang dan lain sebagainya. Dia mulai mikir, oh ini gini, oh gini. Kamu dipercayakan sebuah mesin kas untuk menerima uang. Gimana caranya supaya tidak banyak orang yang ngambil, tidak banyak orang yang bisa mengaksesnya. Itu mulai memikirkan. Kalau saudara seorang guru mengajar mata pelajaran biologi, atau ya kalau SD itu ya biologi, ada IPA, ilmu pengetahuan alam. Ada tentang manusianya, ada juga tentang alamnya. Mulai mikir, ini kira-kira contohnya apa ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Metode yang aku pakai untuk mengajar anak-anak itu bagaimana supaya anak-anak itu mudeng, supaya anak-anak itu luar biasa, supaya anak-anak itu bisa ngerti apa yang dimaksudkan. Dalam level pelayanan, orang di level ini itu betul-betul inisiatif. Oke, dijadwal. Besok kamu misalkan asar. Wah, dia mulai mikir, oke, aku besok kalau jadi asar ketika nyapa jemaat, aku akan begini ya. Tuhan Yesus berkati. Anda orang luar biasa. Dia betul-betul sudah menikmati kehidupannya. Apakah level ini tidak ada masalah? Tetap ada masalah. Tapi cara dia menghadapi masalah itu sangat berbeda. Pertumbuhan rohaninya itu menjadi orang luar biasa. Dan pada level ini karakternya itu semakin terasah. Semakin baik lagi. Dipercayakan sesuatu, dia inisiatif. Gimana cara mengembangkannya? Dipercayakan satu, gimana caranya supaya aku bisa melakukannya? Seperti seorang yang dipercayakan 3 dan 5 talenta. Dikasih 3 talenta, dia mikir gimana caranya melipat gandakan. Ini orang level ini nih. Bagus, bagus, top banget. Bukan cuma sekedar terima kepercayaan, ya sudahlah,
dah terima kasih. Nggak ada niatan untuk melakukan lebih. Nggak ada. Udah saya terima aja deh, ngapain repot-repot, ini juga buat diri saya nggak terlalu memikirkan yang lain. Yang penting saya cukup ya cukuplah, ya sudah. Ngapain kita bikin inovasi. Nah orang-orang semacam ini enggak, di level ini beda. Dia betul-betul berinovasi. Dan level ini adalah level yang menjadi tujuan kebanyakan orang Kristen. Oke, kesimpulan awal begini. Nepios itu seperti orang yang sedang lahir baru pertama kali. Masih kekanak-kanakan. Paidion atau paidon itu punya pengertian dia belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Teknon dia mulai melayani segenap hati, dia mulai belajar menerapkan firman Allah. Huios itu hidup di dalam Tuhan melalui Roh Kudusnya. Dia melakukan pekerjaan Allah dan mengembangkan talenta, melipat gandakannya. Tapi ada satu level terakhir yang kemudian bikin saya kaget. Level itu menggunakan kata teleios. Teleios itu dalam bahasa Yunani punya pengertian selesai, sempurna, integritas. Dan ini adalah level-level orang yang mempunyai kehidupan matang. Hui atau teletaios menggambarkan seorang yang telah mencapai tujuannya. Dia orang yang bisa mengendalikan diri dalam berkata-kata dan dalam hal yang lainnya. Dan kata teleios ini adalah kesempurnaan berkaitan dengan tujuan dan fungsinya yang sudah dirancangkan Tuhan sebagaimana mestinya. Kalau tadi itu di level huios, dia punya inisiatif, dia bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi di teleios, gini, pikirannya begini, aku diciptakan Tuhan untuk jadi apa? Kalau Tuhan menciptakan aku menjadi seorang bisnismen, maka aku harus menjadikan orang lain juga hal yang sama. Aku mengharapkan orang-orang di bawahku itu melakukan atau lebih baik dibandingkan aku. Level ini menggunakan punya pengertian memang sempurna. Pertanyaan saya begini, apakah bisa Pak saya beritahu? Tidak pernah Alkitab memberikan standar kehidupan kepada kita yang kita tidak bisa ada di dalamnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus Kristus memberikan perintah kepada kita yang kita sendiri tidak mampu melakukannya. Tidak mungkin. Jadi kalau ada Alkitab, sempurnalah engkau seperti Bapamu sempurna. Maka sebetulnya itu ada level kehidupan yang harus kita lalui. Kita tahu siapa diri kita. Aku tahu posisinya seperti apa. Tapi aku juga berdoa supaya orang-orang yang di bawahku mengalami lebih baik dibandingkan hidup. Ada sebuah multiplikasi, kesempurnaannya itu diberikan atau diajarkan kepada orang lain. Bahkan orang itu mengharapkan generasi di bawahnya itu lebih baik dibandingkan dirinya. Yesus pernah bilang begini, bahwa ketika dia mau dikayu salib, mau ngomong kepada murid-muridnya bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dibandingkan aku. Apakah itu terjadi? Betul. Itu betul-betul terjadi. Yesus tidak pernah menginjil di luar area Israel. Tapi Rasul Paulus memberitakan Injil sampai luar negeri. Itu terjadi. Bahkan Yesus hanya di area sekitar Israel saja. Tetapi murid-muridnya itu sampai ke tempat-tempat yang terpencil. Bahkan mujizat-mujizat yang diberikan oleh murid-muridnya itu banyak ragamnya. Dan murid-muridnya
memenangkan jiwa lebih banyak dibandingkan Yesus Kristus. Sampai seluruh 2/3 dunia ini percaya kepada Yesus. Itu adalah orang-orang hasil multiplikasi yang Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, level ini tuh yang kadang-kadang orang itu tidak mau. Aku sudah baik, aku sudah sempurna, aku sudah luar biasa. Tapi untuk aku aja. Orang lain ya terserah. Enggak, level ini sempurna itu yes, mengerti tujuannya aku memang diciptakan seperti ini. Dan aku juga mengharapkan orang-orang di bawahku mengerjakan yang serupa, bahkan lebih baik dalam hidupku. Saudara harus tahu bahwa kesempurnaan dalam kehidupan kita, level teleos, adalah level kehidupan yang perjalanannya, saya ulangi, yang perjalanannya bukan 1 atau 2 tahun. Tapi itu level kehidupan yang harus kita kerjakan seumur hidup kita. Matius 5 ayat yang ke-48 bilang begini. Karena itu, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya pernah dikomplain dengan ayat ini oleh seseorang. Gak mungkin Pak, kita tuh masih manusia, masih doyan soto Pak, kita tuh bukan malaikat, malaikatnya jatuh ke dalam dosa kok. Apalagi kita yang manusia, kita nggak mungkin sempurna. Saya jawab seperti saya katakan, Tuhan tidak pernah memberikan sebuah level kehidupan yang kita sendiri tidak bisa menjangkaunya. Kalau Tuhan sejahat itu ke kita, walah, dia bukan manusia, dia bukan Tuhan yang kita kenal. Yang Tuhan kita kenal itu mengerti kelemahan, itu Alkitab bilang. Mengerti keadaan kita manusia. Ketika Tuhan bilang sempurnalah kamu sama seperti Bapa sempurna, itu berarti perjalanan kehidupan saudara. Itu bukan 1 atau 2 tahun, tapi terus dan terus sampai akhirnya kita menutup mata. Dan Tuhan berkata kepada kita, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua bilang begini. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini salah satu praktek kesempurnaan yang Tuhan mau. Hati-hati dengan lidah. Memang lidah tidak bertulang. Betul, tapi salah satu praktek untuk mencapai level kesempurnaan yang paling mudah yang Alkitab bilang dengan jelas kepada kita. Hati-hati dengan lidah kita. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Saya belum sempurna. Saya nggak tahu saudara. Saya masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam perkataannya. Baik itu secara verbal, secara langsung maupun secara tidak langsung. Kok tidak langsung? Begini, ngerundel. Itu kan enggak diucapkan. Ya, mulutnya gitu doang. Tidak jelas, tapi itu dianggap sebagai perkataan yang membuat kita jadi orang yang tidak sempurna. Di level contoh yang paling konkret di sini, levelnya harus terus sempurna, teleos. Dan ini perjalanan kita seumur hidup. Terakhir, saya bertanya kepada saudara, di level mana saudara? Nepios, anak-anak, mutungan, suka marah, semau sendiri, tidak mau diatur.
Kalau di level ini, puji Tuhan, saudara mendengar, ini disebut cambukan. Itu baru anak-anak. Di level ini saudara tidak akan pernah mewarisi apapun, beneran. Tuhan akan berkata, Allah kamu berdoa, berkati aku Tuhan. Nah uripmu kayak ngono, sakarapmu dewe. Di level ini. Atau level yang kedua, paidon. Paidion atau paidon, itu menjadi sebuah pengertian ini. Mulai bertumbuh, mulai baik, mulai tidak kekanak-kanakan. Tapi egonya masih besar. Di level ini biasanya pemberontakan itu mulai muncul. Kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan, dia akan bertanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Harusnya kan begini, harusnya begitu. Nah mulai ngomong, nah, di level ini. Kalau saudara level ini level yang banyak protes. Protesnya wakeh. Tapi nek kon ngerjakno urung tentu iso. Yang penting protes dulu. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Loh, kok orang ngomongnya amin nih? Di sini yang level paidion atau paidon tidak ada. Loh, orang nih? Saya tidak protes Pak, cuma usul. Yo, usul apik. Tapi usulnya rodok metenteng. Ngene lho Pak, kudu ngene lho ngono lho. Nah, di level ini, kalau saudara di level ini, masih suka mutungan, masih suka egoisnya tinggi, kalau idenya tidak diberikan, tidak dilakukan, itu mulai bikin manuver, hari ini bertobatlah. Masuk level yang ketiga, yaitu teknon. Kita adalah orang-orang yang berharga, mulai bertumbuh, ini levelnya lebih baik. Ini dimulai belajar melayani suaminya, istrinya, anak-anaknya, melayani di gereja, di FA-nya, di mana-mana. Mulai ikut terlibat, banyak hal dilibatkan dan dia bersedia dilibatkan. Tapi inisiatifnya masih kurang. Tapi ditunjuk mau dia. Tapi untuk inisiatif masih kurang. Diajak untuk berdoa mau, diajak pelayanan mau, tapi tidak punya inisiatif. Itu di level teknon. Dan di level huios, ini orang sudah mulai inisiatifnya gede. Ini orang lebih dewasa, yang dipercayakannya dia betul-betul mikir gimana caranya ya, supaya aku ini orang-orang yang dipercayakan kepadaku, pekerjaan yang dipercayakan kepadaku, usaha yang dipercayakan kepadaku, pelayanan yang dipercayakan kepadaku semakin berkembang dan semakin berkembang di level ini. Tapi level terakhir teleios adalah bahwa apa yang aku kerjakan sempurna ini, itu levelnya terus ke seumur hidup ya sampai mati. Pekerjaan kita menjadi sempurna itu pekerjaan seumur hidup kita. Sampai Tuhan memanggil kita dan kita mengharapkan bahwa orang-orang yang ada di bawah kita nanti itu orang-orang yang lebih baik hidupnya. Lebih berhasil dibanding kita. Lebih oke dibandingkan kita. Jadi kalau level seperti ini tuh wah belajar terus seumur hidup. Di level mana saudara? Anak-anak? Remaja? Mulai bertumbuh? Dewasa? Atau sempurna? Jangan puas di level teknon. Baik-baik, orangnya baik Pak, baik. Asli. Tapi kurang inisiatif. Bukan jahat, enggak baik. Naik lagi dong ke huios. Dia mau warisi, saya ulangi, di level huios ini semua hak waris diberikan kepadanya. Di level ini semua yang Tuhan janjikan itu diberikan kepada saudara. Kalau Tuhan dulu pernah berjanji akan memberkatimu, akan menaikkanmu lebih tinggi. Ketika saudara di level huios, dinaikkan tinggi, diberikan. Dan setelah itu level teleios gini, menjaga panggilannya tetap seperti kehendak Allah. Dia sempurna terus menerus dan mengharapkan orang-orang yang di bawahnya semakin naik, dan semakin naik. Saya menginginkan dan saya berharap
jemaat di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang terus bertumbuh sehingga menjadi kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Amin. Saya undang pemain musik, worship leader kita. Kalau saudara memiliki seorang anak remaja, anak saya yang satu kelas 1 SMA, yang satu lulus semester 8, sebentar lagi lulus. Gitu. Dua anak ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Seorang anak remaja yang sudah mulai bertanya-tanya, dan ketika saya belajar hal ini, saya lagi ngerti. Ternyata anak ini tuh di level ini ya. Dia mulai baik, mulai luar biasa. Tapi menjadi yang paling utama adalah bagaimana terus dia bertumbuh di dalam Tuhan. Tempaan, masalah yang terjadi dalam hidup saudara membuat saudara menjadi orang-orang yang naik, upgrade dalam kehidupan saudara.